حكاية أخرى كان عابد في بني إسرائيل مر على كثير من الرمل وقد أصاب بني إسرائيل مجاعة إلى آخره. ولهذا المصنف نقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mawa'idh Al-Masmuriyah, masih di hadis yang pertama. Pada minggu yang lalu kita membaca tentang bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada sifat rahmah dalam hatinya, karena ada sifat penyayang. Kan yang disayangi itu satu makhluk Allah yang kecil, burung saja. Karena sayangnya kepada burung itu, sehingga dia melepaskan burung itu dari sedang dipegang, dimain-mainkan semana, sehingga akhirnya dengan sebab rahmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lanjutkan kepada hikayat yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fa'ana bi ulumi darain amin. Penulis kitab ini menulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita manfaat dari ini dan dari ilmu beliau rahmatullah alaihi di dunia dan di akhirat. Amin. Hikayat ukhra, dia menulis satu kisah, hikayat yang lain. Tadinya bersama itu dia menulis hikayat tentang Umar. Ini ada satu kisah yang lain. Kana 'abidun fi bani Israil marra ala kathibin min ar-rumal. Ada seorang abid. Abid ini adalah orang yang terkenal dengan ibadahnya. Mungkin ada di antara kita ini juga satu-satu abid. Kalau orang yang rajin berinfak, selalu orang bilang itu dermawan ya. Tapi kalau orang yang banyak ibadahnya, sehingga banyak ibadahnya itu orang mengenal dia dengan abid, itu hebat. Sholat sunatnya aja berapa, baca Qurannya, zikirnya, itu abid. Ibadahnya banyak, disebut abid karena ibadahnya melebihi kebiasaan dari orang-orang lain. Fi Bani Israil. Jadi cerita ini cerita seorang ahli ibadah yang hidup di zaman Bani Israil. Bani Israil. Kita sering membaca ini di dalam Quran, banyak sekali Allah menceritakan tentang Bani Israil. Siapa itu Bani Israil? Bani itu artinya anak-anak, keturunan. Israil. Israil ini adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka ini adalah apa namanya, silsilatul dhahab, ini keturunan emas, karena 4 orang secara turun-menurun langsung menjadi nabi dan rasul dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu Ya'qub ini gelarnya Israel. Kalau Nabi Ya'qub ada 2 nama, lahu Ismail, dia punya 2 nama. Satu namanya adalah Israel dan satu lagi dikenal dengan Ya'qub. Nabi Ya'qub ini mempunyai seorang anak yang juga seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq. Ishaq juga kita mengenal sebagai seorang nabi dan rasul. Ishaq bin Ibrahim. Jadi ini 4 keturunan langsung emas, keturunan emas.
Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, mensucikan mereka menjadi nabi dan rasul. Bapaknya seorang nabi, Ibrahim punya anak seorang nabi, punya cucu nabi lagi, orang cicitnya rasul, nabi dan rasul. Maka ini keturunan yang luar biasa. Maka disebutlah Bani Israel ini sebenarnya anak-anaknya Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada 12. Nanti kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, itu menceritakan tentang anak-anaknya Yaqub. Dan situlah disebutnya jadi Bani Israel adalah anak keturunan mereka. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, Isra ini artinya adalah Abdul Ilah, itu artinya Allah. Jadi Israel itu sama artinya dalam bahasa Arab kalau disebut Abdullah. Jadi Israel itu sebenarnya Abdullah. Israel itu nama Yaqub. Jadi Bani Israel anak keturunannya Nabi Yaqub. Oh, jadi Israel itu Abdullah. Ya. Anda boleh bertanya, kalau saya kasih nama anak saya Israel, apa maksud? Kadang-kadang pertanyaannya ada-ada aja. Ya kita bilang, ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi karena sekarang ini Israel mungkin ada image yang kurang baik melekat di situ. Jadi nanti akan terbawa-bawa. Bilang-bilang tidak Bani Israel. Jadi cari nama yang lain. Nama yang paling baik itu siapa? Kata Rasulullah SAW, nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka kalau punya anak, usahakan satu ada namanya yang terbaik. Walaupun namanya panjang, semua nama dikasih, semuanya ada satu Abdullah, Abdurrahman. Karena itu dari dulu banyak namanya Abdullah. Cuma di dalam kita ini bahasa Indonesia sering singkat-singkat. Kalau kita Abdullah ni, kalau orang Abdurrahman, Rahman, Abdurrahim, Rahim. Cuma Abdullah ni jarang lagi disebut Allah. Tapi saya punya pengalaman kawan saudara kita Muslim di Thailand. Ini mereka memang selalu menyingkat nama. Kalau satu orang bilang Fakhruddin, dia mengerti Abdullah dan Allah. Ada satu Ustaz Abdullah, jadi mereka akan bilang Ustaz Allah. Tapi sunnah nama begitu jangan lagi disingkat Abdurrahman, panggil Rahman. Tapi di kita jadi biasa. Maka ini adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Apa yang terjadi? Seorang ahli ibadah ini satu hari dia berjalan, dia melewati ala katsibin minar ramal, gundukan pasir. Ceritanya jalan saja dan lihat gundukan pasir, tapi ini jadi satu cerita yang diceritakan di dalam kitab-kitab diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa begitu? Wa qad asaba bani Israil maja'atun fatamanna fi nafsihi an hada law kana daqiqan la ashba'a butuna bani Israil. Itu orang ahli ibadah ini, seorang yang ahli ibadah ini, dia melewati segundukan pasir. Ketika dia lewat gundukan pasir itu dia terfikir, dan waktu itu telah terjadi masa paceklik. Jadi orang banyak yang kekurangan makanan, mungkin kemarau, mungkin juga banyak hama, sehingga hasil panen kurang bagus, hasil bumi, hasil pertanian, sehingga terjadilah paceklik. Di mana orang banyak yang kekurangan makanan. Karena keadaan itu, ketika dia lewat dari gundukan pasir ini, ahli ibadahnya terfikir, lau anna hadha daqiq, kalau gundukan pasir ini jadi tepung, jadi makanan, la ashba'a butuna bani Israil, maka orang Bani Israil ini bisa kenyang. Fikir, hanya terfikir, belum ngasih. فأوحى الله إلى نبي من أنبياء
nabiyya an kulli fulan Allah Ta'ala qad awjaba laka min al-ajr ma law kana latiqan wa tasaddaqta bihi. Maka Allah pun mewahyukan kepada seorang nabi dari Bani Israel. Jadi nabi-nabi dari Bani Israel ini banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan semua nabi dan rasul adalah Bani Israel kecuali 10. Termasuk dalam sekitar 10 itu Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nuh. Semua kata dalam hadis dikatakan semua Bani Israel. Maka nabi ini dan nabi dan rasul ini banyak. Bahkan dikatakan ada 313 nabi dan rasul, 124.000 nabi. 124.000 nabi, 313-nya adalah nabi dan rasul. Maka nabi yang di zaman orang ahli ibadah ini, yang hidup di zaman itu, Allah mewahyukan kepadanya, wahai nabi, qul li fulan, bilang sama si fulan ahli ibadah itu, anna Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala qad awjaba laka minal ajr, Allah mewajibkan kepadamu pahala. Pahala apa? Ma law kana latiqan wa tasaddaqta bihi. Itu pahalanya, pahala seolah-olahnya kalau memang gundukan pasir itu jadi tepung dan kau bersedekah dengan tepung-tepung itu, maka itulah wajib pahala yang Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Hanya niat terfikir. Kita hari ini kalau nengok-nengok apa-apa yang terfikir. Ini bedanya nih fikirannya seorang ahli ibadah dengan seorang yang ibadahnya jarang-jarang. Itu kalau masih mengerjakan yang fardu saja belum jadi ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah itu orang yang takarub kepada Allah, sehingga ibadahnya itu banyak melebihi orang biasa. Dan mungkin karena buah dari ibadahnya inilah jadi hatinya itu jadi hati yang punya sifat. Sekarang kata lihat, banyak orang kalau punya lihat apa-apa, bahkan ada rasa bodohnya juga. Baru lagi belajar. Besok-besok kenapa sih rumah pulangnya lagi? Dia bukan senang dengan nikmat yang Allah berikan pada orang, malah sakit. Ada yang gitu. Orang beli kendaraan baru langsung di-stroke. Ini suka melihat orang, susah melihat orang senang. Ini sifat. Dan ibadah itu akan membuat seorang yang istiqamah dalam ibadah akan terbentuklah sifat-sifat di dalam hati. Jadi tanda ibadah seorang itu bagus bukan tidak hitam. Mohon maaf, saya bukan bilang siapa-siapa. Tanda ibadah kita itu bagus bukan sajadah kita itu rusak. Tanda ibadah kita itu bagus, terbentuklah sifat di dalam hati kita. Di antara sifatnya itu adalah sifat rahmat, kasih sayang. Kalau seorang itu ibadahnya banyak, sedekahnya luar biasa, tapi melihat orang itu jelek, merasa lebih baik dari orang, tak ada jelek. Segitu aja, agak gitu. Maka ini tanda ibadahnya itu belum betul tuh. Ada yang salah dalam ibadah. Sehingga kalau ibadah kita betul, apalagi ibadah kita banyak, dan itu akan membekas ke hati kita. Di antara cirinya ini datang sifat kasih sayang. Nengok pasir aja teringat gimana kalau pasir ini jadi tepung, pasir orang dimakan. Kan gitu. Itu pun Allah berikan dia pahala. Makanya niatnya luar biasa. Jangan kita batasi niat kita karena keterbatasannya kemampuan kita. Saya niat nih kalau seandainya dimudahkan Allah rezeki saya, semua bapak-bapak ini saya berangkatkan umroh. Niat. Kata ada itu niat saja punya pahala. Ada nggak punya niat? Saya suka sama ustaz. Saya suka sama orang. Kalau ada, saya suka melihat jemaah, saya suka melihat santri-santri Quran. Andai saya ada
saya bayar dia lagi semua. Jadi niat ini akan ada setelah ibadah itu betul di sisi Allah SWT. Dia terbentuk sifat. Jadi tanda ibadah seseorang itu baik, terbentuklah sifat di dalam diri. Kalau ibadah itu kita masih merasa baik, itu berarti ibadah kita sendiri belum berkesan di dalam hati. Semakin tinggi, semakin baik ibadah seseorang itu di sisi Allah, agar dia rasa bahwa dirinya itu tidak ada apa-apa. Dia mampu memuliakan orang yang lebih tua, mampu menyayangi orang yang lebih muda, melihat kepada orang yang punya kelebihan, dia mampu menghormatinya. Allah berikan. Ini yang perlu kita tengok diri kita masing-masing. Mending masing-masing, jangan tengok ketua BKM. Lihat diri kita. Adakah ibadah kita itu telah membekas kepada kehidupan kita, membentuk sifat, ada rasa sayang, kerendahan hati terbentuk, kecintaan terbentuk. Di antara ciri-cirinya mudah menulis senyum pada orang. Senyum-senyum mudah tersenyum. Itu ciri juga. Karena kerendahan hati itu yang bisa membuat orang tersenyum. Kalau orang punya kesombongan tak bisa senyum. Padahal senyum itu mudah. Senyum mudah. Tarik ujung mulut sikit. Manis dah bukan gitu. Jumpa Assalamualaikum. Kadang-kadang kita Assalamualaikum. Salam. Ya bagus. Bagaimana? Apalah susahnya dikasih lagu Assalamualaikum salam. Itu nggak bisa dipaksa. Itu adalah sifat. Kalau sifat itu terbentuk, otomatis dia akan mengeluarkan action yang baik. Akan terbentuk, akan terbuatlah, akan terbitlah perbuatan yang menyenangkan. Akhlak yang baik itu terbit dari dalam hati. Jadi kalau dibuat-buat nggak bisa. Itu contoh. Ini contohnya lagi akhlak yang baik itu muncul nanti gitu. Apakah kita bisa tahan atau enggak? Kadang-kadang lagi ngaji gini, lagi duduk musyawarah, lagi ada kumpul. Satu orang mungkin dia nggak tahan, kentutlah rasa. Ini terbentuk. Kentutnya dia itu ujian untuk dia dan ujian untuk kita. Apakah kita punya sifat atau enggak? Itu terbentuk lagi. Hasil ibadah kita selama ini, kau ni bikin malu aja. Mempermalukan dia mungkin udah nggak tahan kali. Dari tadi mau pergi nggak bisa, mau segan mau keluar, terlepas sama dia. Tapi orang yang punya sifat mampu menyembunyikan. Dia bernapas biasa aja, walaupun menderita. Tapi dia tahankan penderitaannya demi menjaga perasaan dan hati saudaranya. Ini akhlak. Dan ini terbentuk nanti kalau kita istiqomah dalam ibadah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi itu datang menjumpai Abid tadi dan mengatakan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Faman rahima ibadallah, siapa saja yang menyayangi hamba-hamba Allah, yarhamullahu ta'ala, maka Allah pun sayang kepadanya. Kalau tadi cerita Umar sayang kepada makhluk Allah, haiwan, burung. Di sini siapa saja yang menyayangi hamba-hamba Allah. Jadi kalau melihat kesusahan saudara kita, kita tidak ada rasa empati, tidak ada rasa tersentuh hati kita, itu kekerasan hati. Dan itulah dia cinta. Dan cinta itu ada kalau sudah ada pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita punya anak kita jatuh, makan pun dicapak. Malam kami pas jalan itu ada orang bawa anaknya, aja tuh kan, Kak, anaknya itu adiknya. Saya bilang itulah bedanya anak orang sama anak kita. Kalau anak kita mungkin itu langsung kita buang, makan lagi makan, buang, ambil. Tapi kemarin pas anak kawan jatuh di tangga, terpanggil kakak, Kak, adiknya. Kenapa? Cintanya beda, kenapa pengorbanannya beda. Maka setelah kita mampu mengorbankan diri kita
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan tanamkan rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Fa inna dzalika al-'abdu lamma rahima 'ibada Allah biqawlihi law kana hadha daqiqan la ashba'a an-nas. Tadi hamba Allah yang tadi, ketika dia ada rasa cinta kepada hamba-hamba Allah yang lain di dalam hatinya, hanya dengan gumaman, bergumam saja, berkata kepada dirinya sendiri, "Lau kana hadza daqiqan la ashba'an nas." Kalaulah ini jadi tepung, pasti orang ini semua bisa dikasih makan. Fawajada thawab, maka dia pun dapatkan pahalanya. Kama law fa'ala, seperti seolah-olah dia telah mengerjakan. Jadi ada di zaman sahabat 3 orang. Satu orang bilang, ini kalaulah yang mereka kumpul satu rumah, ini kalau aku punya emas sepenuh rumah ini, aku akan infakkan sekeping satu persatu sampai habis. Satu lagi bilang, kalau aku punya makanan sepenuh rumah ini, maka aku akan kasih makan, infakkan sampai habis. Satu lagi nggak mau kalah dengan aku, ya kalau aku punya hamba sahaya sepenuh rumah ini, aku akan lepaskan merdekakan karena Allah SWT. Tiga-tiganya dapat pahala sekalian. Kita pikir lagi. Ini kalau rumah jadi rumahku bagus, berapa dijual lagi? Kita pikir untuk kita, tapi mereka pikir bagaimana untuk dapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hanya dengan dia. Ya, kemudian kita masuk kepada pembahasan hadis yang kedua. Al-hadits tsani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir ar-radi rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abid al-muqnit. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fajir ini seorang fasik, seorang pendosa. Al-fajir ar-radi, seorang pendosa tapi dia berharap ar-radi rahmat Allah, dia mengharap rahmat Allah. Dia buat dosa, selalu berbuat maksiat, tapi masih mengharap pada hatinya, berharaplah Allah bisa ampunkan aku. Tidak putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ila Allah taala, dia ini lebih dekat kepada Allah minal 'abidil muqnit, daripada seorang ahli ibadah tapi dia pemutus harapan. Ada orang itu ahli ibadah, dia ahli ibadah tapi suka memutuskan harapan. Kau ni muka ahli neraka, cumanalah kau mau bagus hidupmu ini, diampunkan Allah begini. Jadi dia memutuskan harapan seorang kepada keampunan dan kasih sayang Allah. Ada seorang ahli ibadah yang itu, ada satu lagi pendosa, tapi dia masih berharap kepada rahmat Allah. Maka orang pendosa ini lebih dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendekatkan faham, muallif atau penulis memberikan satu hikayat lagi. Qala akhbarna an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات. Maka dia menceritakan dari Umar bahwa ada seorang dari Zaid bin Aslam dari Umar, ada seorang lelaki,
kisahnya laki-laki aja nih. Selalu ada kisah yang tak baik pun laki-laki, yang baik pun laki-laki. Ibu-ibu nggak ada kisah. Ibu-ibu ini baik semua. Seorang lelaki dari umat terdahulu, fil umami jamak dari ummah. Kalau imam jamaknya a'immah. Fil umami al-madiyah, umat yang dahulu, ada satu orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan dia sangat bersungguh-sungguh melawan nafsunya. Jadi keinginan nafsunya enggak pernah dituruti, ibadah saja kepada Allah. Kalau dia ingin pun dia makan enak, dibuatnya makannya enggak enak. Ingin pakaian yang bagus, dilawannya dia berpakaian yang tidak bagus. Ingin tidur malam Islam, dilawannya jangan tidur malam. Orang yang selalu yushaddid ala nafsi, kalau dirinya ditekan. Ini ciri orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah. Ini dia tekan diri. Yang jadi masalah itu kalau dia tekan orang lain. Nah, ini banyak kami terjadi di ustaz-ustaz di pondok-pondok. Kalau santri ini harus gini, santri harus bangun malam, santri harus tertib. Tapi kadang ustaznya sendiri nggak bangun malam. Ceramah ngasih tahu orang, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dia sendiri gitu lewat celengan, dia pilih-pilih dulu mana yang warna merah, warna biru. Maka yang terbaik itu adalah yushaddid ala nafsi, gerakan diri kita sendiri. Jadi satu orang ini dia sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah dan bermujahadah menekan dirinya, tapi dia memutuskan orang kepada rahmat Allah. Summa mata, kemudian dia mati. Dia matinya itu memang sudah waktunya dia mati, bukan karena yang tadi. Faqala, ketika dia mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, "Ya Rabb, ma li 'indak?" Wahai Allah, apa yang saya dapat ya Allah? Aku beribadah, aku bersungguh-sungguh dalam mendekat nafsuku di dunia. Nah, sekarang aku sudah di hadapan Allah, aku dapat apa? Maka apa firman Allah? Faqala an-nar, aku dapat neraka. Qala ya Rabbi, dia protes pula. Ya Rabbi, ya Tuhan, fa aina ibadati? Bagaimana ibadah saya? Ya Rabbi, wajtihadi dan kesungguh-sungguhan aku. Faqala innaka kunta tuqnitun nas min rahmati fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala firman, kau waktu di dunia memutuskan manusia dari rahmat. Kau buat orang putus asa dari rahmat. Kau tak memberikan harapan kepada rahmat. Seolah-olah orang semua nanti enggak dapat rahmat karena enggak ibadah seperti kau. Fa'ana uqnituka al-yawm min rahmati. Maka aku pada hari ini memutuskan engkau dari rahmat. Ini kalau dalam ilmu balaghah ada satu istilah namanya. Ini sebenarnya bukan sifat Allah. Sifat Allah itu memberi rahmat, tapi Allah meminjam kata-kata dari orang yang mengatakan tadi dengan dia sebagai pemutus rahmat Allah, maka Allah putuskan juga rahmatnya kepada orang. Tapi ini bukan sifat Allah sebenarnya. Allah meminjam sifat, meminjam kelakuan untuk membalas kelakuan. Sama seperti dalam Al-Quran ada ayat wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Bukan sifat Allah membuat makar itu, tapi Allah meminjam kelakuan mereka untuk membalaskan keburukan kelakuan itu kepada atas kelakuan mereka itu. Maka Allah mengatakan, karena kau memutuskan orang dari rahmat, maka aku pun memutuskan rahmatku kepadamu. Kehadirin, rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jangan kita membatasinya, apalagi sampai memutuskan siapa saja, bagaimana saja keadaan seseorang. Sehebat apapun maksiatnya, masih mungkin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampunkan oleh Allah satu, syirik.
Itu pun selama dia dalam kesyirikan. Selagi dia masih dalam kesyirikannya, tidak ada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu memang Allah sendiri yang memutuskan. Tapi begitu pun apabila dia mau meninggalkan kesyirikannya itu dan mau kembali kepada tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersedia mengampunkan. Jadi keampunan Allah itu luas. Kata firman Allah di dalam hadis qudsi, "Lau balagat dhunubuka 'anana as-sama." Jika engkau membuat dosa, maksiat, sampai dosamu ini sepenuh langit. Dosa siapa? Dosa siapa? Jangan bilang pejabat. Dosa siapa itu yang sampai sepenuh langit? Jangan sebut nama. Summa astaghfartani, tapi kata Allah setelah itu kau datang mohon ampun padaku. Ya Allah, ampuni aku. Ghafartu laka wa la ubali. Kata Allah, aku akan ampunkan dosa-dosamu itu dan aku tidak akan peduli lagi. Satu orang datang kepada Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, wahid adnaba, ada satu orang itu dia buat dosa ya Rasulullah. Dia buat maksiat begini, bagaimana kalau dia? Kata Rasulullah, dicatat dosa. Semua astaghfar ya Rasulullah. Tapi habis itu dia bertobat, dia mohon ampun ya Rasulullah. Ghufirallah. Kata Rasulullah, diampunkan dosa-dosa. Semua adnaba ya Rasulullah, habis itu dia buat dosa lagi, dicatat lagi dosa-dosa itu. Semua astaghfar ya Rasulullah. Habis itu dia mohon ampun lagi ya Rasulullah, diampunkan dosa-dosa. Maka Rasulullah jawab dengan menutup, Allah tidak akan berhenti mengampunkan dosanya selama dia tidak berhenti mohon ampun atas dosa-dosa. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala selalu menunggu. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Asautumuni lailan wa nahara." Siang dan malam engkau bermaksiat kepadaku wahai hamba. Wa ana aghfiru lakum lailan wa nahara. Tapi aku menunggu engkau mohon ampun. Aku menunggu, aku bersedia mengampunimu siang dan malam. Jadi rahmat Allah ini sangat luas. Bila kita semua datang kepada Allah, maka rahmat Allah ini akan tercurah. Tapi sedikit sekali orang yang meminta rahmat Allah. Padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Mendengar, Maha Memberi. Dan ketika dikatakan seorang mengangkat tangannya menyebut nama Allah, ya Allah, maka Allah jawab 3 kali, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Ya hamba, maaf. Ya hamba, labbaik ya hamba. Sayangnya Allah kepada hambanya melebihi 70 kali kasih sayangnya ibu kepada anak. Ada ibu sayang kemananya? Sayang. Coba kalau anaknya manggil ma, ya 2 kali ma, lain, oi, ma, antarlah paling masak. Apa sih kau ribut kali? Tapi Allah kapan saja panggil lagi ya Allah. Tengah malam, ya Allah, ya Allah, bilang mau apa? Allah menunggu. Karena itu bersandarlah pada Allah, harap rahmat Allah, bahwa Allah Maha Penyayang, dan ajaklah orang-orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi penyambung orang kepada rahmat Allah. Dengan begitu insyaallah kita akan mendapatkan kelebihan ini. Maka suatu hari Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man ahibbak?" Ya Allah, siapakah kekasih-kekasihmu? Maka Allah menjawab, kekasihku adalah orang yang membuat orang lain cinta kepadaku dan membuat aku cinta kepada orang lain. Gimana itu? Orang dibuatnya cinta kepada Allah dan Allah dibuatnya cinta pada orang lain. Bagaimana itu? Membuat orang lain cinta pada Allah. Kemana-mana dia jumpa orang, dia akan selalu menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Allah Maha Alhamdulillah, nikmat Allah ni semua. Dia selalu ingatkan orang itu kepada hebatnya dan besarnya Allah, sehingga orang tersebut akan cinta pada Allah. Yang kekasih Allah. Dan satu lagi ciri kekasih Allah itu, dia membuat Allah cinta kepada makhluk
saling mendoakan. Dengan kita mendoakan kasih sayang dan rahmat Allah, maka seolah-olah jadi kita jadi penghubung, menghubungkan Allah kepada makhluk dan menghubungkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah delegasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masukkanlah orang lain, nama-nama orang lain ke dalam doa-doa kita. Khususnya lagi apalagi kalau orang yang sangat kita benci. Ada orang sakit hati kali dibuat gitu, dendam kali. Macam mana biar dendam ini rontok? Sebut namanya dalam doa. Tengah malam bapak bangun, ibu-ibu bangun, solat dulu 2 rakaat, angkat 2 tangan, coba buat wajah sedih, minta sama Allah. Sebut nama orang itu. Ya Allah, Kau berikanlah limpahan rahmat rezeki yang murah, kebaikan-kebaikan kepada keluarganya dan anaknya. Si menyebut namanya pun masih baik. Dia pulang mendoakan baik. Tapi kalau kita mampu menyebutnya, kalau kita mampu mendoakannya, insya Allah rasa dendam, rasa benci ini akan segera rontok dalam hati. Karena rasa dendam, rasa benci ini membuat sakit. Orang selagi masih menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan sakit hatinya, itu dia akan terus sakit sepanjang hidup. Jadi terapinya itu adalah doa, dan ini akan membentuk rasa kasih sayang. Mungkin awal masih pahit, tapi lama-lama jadi biasa. Sehingga ini kalau jumpa mampu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Seburuk apapun orang pembunuh punya kelakuan pada kita, kita akan mampu membuat kebaikan kepada dia. Ini dari sifat. Dan salah satu terapinya, caranya untuk mendapatkan sifat itu, mampu mendoakan orang lain. Dan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mengaminkan, amin, walaka mislu dzalik, dan kau pun dapat demikian. Yang kita doakan belum tentu dapat, tapi karena aminnya malaikat dan kita doakan orang lain, dia nggak tahu syaratnya, dia nggak tahu. Itu adalah yang di belakangnya kita doa, maka doa-doa kita kepada dia itu akan kembali kepada kita. Maka nggak ada ruginya orang yang mampu mendoakan saudara-saudaranya orang lain, walaupun orang itu sangat menyakitkan hatinya, sangat kurang ajar kepadanya, sangat membuat dia menderita, tapi doakanlah kebaikan. Doakan kebaikan. InsyaAllah apa yang kita baca ini dapat kita kongsi sama-sama, dapat kita amalkan, dan dapat menjadi kemudahan bagi kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum